Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra dari Prodi Manajemen. Saya akan mengerjakan tugas UTS saya dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya, izin kepada dosen pengampu Ibu Ifya Musrifah SEMM untuk menyampaikan paparan materi PowerPoint dari saya. Manajemen keuangan, konsep dasar dan aplikasi. Manajemen keuangan adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara mengelola sumber daya keuangan organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Topik-topik utama mencakup perencanaan, penganggaran investasi, dan pengendalian keuangan. Analisis laporan keuangan. Yang pertama ada neraca, menggambarkan posisi keuangan perusahaan termasuk aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik pada suatu tanggal tertentu. Yang kedua ada laporan laba atau rugi, mengukur kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu termasuk pendapatan beban dan laba bersih. Yang ketiga ada arus kas, menyajikan informasi tentang arus kas yang masuk dan keluar, yang mencerminkan likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban. Konsep nilai waktu uang. Yang pertama ada nilai sekarang, menghitung nilai sekarang dari aliran kas masa depan dengan mendiskontokan menggunakan tingkat bunga yang sesuai. Yang kedua nilai masa depan, menghitung nilai masa depan dari investasi sekarang dengan memperhitungkan bunga majemuk. Yang ketiga ada tingkat diskonto, menentukan tingkat diskonto yang tepat berdasarkan risiko biaya modal dan faktor lainnya. Pengelolaan kas, yaitu ada perencanaan kas, memperkirakan penerimaan dan pengeluaran kas untuk memastikan likuiditas dan memaksimalkan keuntungan. Yang kedua ada pengendalian kas, menerapkan prosedur untuk memantau dan mengelola arus kas, termasuk manajemen rekening bank dan kas kecil. Yang ketiga ada investasi kas, jangka pendek, menempatkan kelebihan kas dalam investasi likuid dan aman untuk mendapatkan imbal hasil. Manajemen modal kerja. Yang pertama ada komponen modal kerja, kas, piutang, dan persediaan merupakan komponen utama modal kerja yang harus dikelola dengan baik. Yang kedua ada strategi pengelolaan menyeimbangkan likuiditas dan profitabilitas melalui kebijakan kredit, manajemen persediaan, dan pembiayaan jangka pendek. Yang ketiga ada rasio keuangan terkait, rasio likuiditas seperti rasio lancar dan rasio rasio cepat digunakan untuk mengukur kecukupan modal kerja. Manajemen piutang. Yang pertama ada kebijakan kredit, menentukan kriteria pemberian kredit, jangka waktu, dan syarat pembayaran yang sesuai dengan profil pelanggan. Yang kedua ada penagihan piutang, memantau umur piutang dan melakukan upaya penagihan yang efektif yang meminimalkan piutang tak tertagih. Yang ketiga ada pengendalian piutang, menganalisis perputaran piutang dan menetapkan target untuk memastikan efisiensi modal kerja. Perencanaan dan pengendalian keuangan. Tujuan keuangan, menetapkan tujuan keuangan yang spesifik, terukur, dan cepat dicapai. Yang kedua ada anggaran, membuat anggaran yang rinci dan mengelola penerimaan serta pengeluaran sesuai rencana. Yang ketiga ada pengendalian, memantau kinerja keuangan secara reguler dan melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Manajemen investasi dan risiko. Portofolio investasi diverifikasi aset untuk menyeimbangkan risiko dan imbal hasil. Yang kedua ada analisis risiko, mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko keuangan yang mungkin timbul. Yang ketiga ada optimalisasi kinerja, menetapkan target imbal hasil dan memantau kinerja investasi secara berkelanjutan. Etika dan tanggung jawab sosial. Transparansi keuangan, menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Yang kedua ada manajemen risiko sosial, mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko sosial dan lingkungan yang dapat berdampak pada kinerja keuangan. Yang ketiga ada investasi bertanggung jawab,
prioritaskan investasi yang selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Manajemen keuangan adalah disiplin ilmu yang penting untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dengan menguasai konsep-konsep dasar, analisis laporan keuangan, pengelolaan kas, model kerja dan piutang, serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Organisasi dapat mencapai tujuan keuangan dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.